Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat ratingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu bisa dikatakan untuk 2 hari ke depan ya. Ya, mulai tanggal 25 sampai 26. Dalam arti ya mulai Kamis ya sampai batas waktu cuman hari Jumat ya. Jadi istilahnya saya akan menarik suatu tarikan prediksi cepat ya. Sekali lagi saya akan menarik suatu prediksi cepat ya. Untuk temanya ya, saya akan memberikan suatu tema. Nanti di dalam 12 zodiak ini ya akan saya cek ataupun akan saya deteksi ya satu persatu. Apakah nantinya tentang keuangan kalian itu apakah masih dalam tahap stabil ya. Artinya ya bisa dikatakan sedikit bebas dari gangguan ya. Gitu loh. Itu yang poin pertama. Ketika saya mengatakan sedikit bebas dari gangguan itu ya mungkin masih dalam tahap aman lah ya. Ketika ada masalah mungkin masih dalam tahap wajar. Kan seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ada tembakan energi hitam itu sangat kecil gitu. Makanya saya mengatakan nanti akan saya deteksi apakah stabil atau tidak, bahkan ataupun masih dalam netral gitu ya. Dan yang kedua nanti akan saya deteksi juga ya, ini kebalikannya. Tadi kan saya menjelaskan tentang ketika mungkin masih stabil ya. Nah sekarang yang kedua ini ya sama intinya gitu loh. Saya akan mendeteksi juga apakah kalian ya itu dalam faktor keuangan itu tidak stabil gitu loh. Dalam arti ya sama ya intinya ya mungkin sedikit banyak ada gangguan kan seperti itu. Ada gangguan, ada tembakan black magic ya sehingga membuat mungkin ketertutupan gitu loh. Ketertutupan aura sehingga ya itu tadi mungkin mengalami masih kurang adanya keberuntungan gitu loh dalam faktor kerezekian ya. Entah itu rezeki besar, entah rezeki kecil ya, entah rezeki terduga maupun tak terduga itu kelihatannya masih belum diuntungkan gitu loh ya di dalam 2 hari ke depan nantinya ya. Akan seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Silakan disimak ya, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Tetap ya, apapun readingan ataupun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading. Artinya tarikan energinya itu luas mengacak. Saya nggak tahu nama kalian kan seperti itu. Yang jelas yang saya tembak yaudah kalian ya. Nah, ketika ada tepat ada resonate ya syukur alhamdulillah ya. Apapun itu sobat ya. Entah itu nanti keresonatannya baik ya. Ketika itu memang tepat yang kalian rasakan ya syukur alhamdulillah. Aminkan karena ucapan adalah doa. Begitupun sebaliknya ketika resonate-nya itu pun tidak tepat ya syukur alhamdulillah saja gitu loh, aminkan. Kenapa saya mengatakan istilahnya itu kabar buruk mengenai kita tapi kita aminkan ya agar apa ya, agar kita lebih waspada lagi gitu loh. Kan tujuannya istilahnya tujuan saya itu kan memberi informasi gitu loh agar kita lebih waspada ketika itu memang ada keburukan. Nah seperti itu sobat ya. Jadi yang baik juga yang buruk ya aminkan saja gitu loh ya, asalkan tepat yang kalian rasakan gitu loh. Ketika yang buruk itu terjadi sama kalian, nah berarti kalian selama ini kebingungan, nah, maka itu tahu informasi dari saya. Nah, kan seperti itu. Jadi mungkin kalian akan bisa memperbaiki ketika mungkin tahu informasi dari saya tentang keburukan tentang keburukan di faktor keuangan kalian masing-masing. Nah, itu ya. Gitu. Nah, ketika tidak ada tepat pun ya, tidak ada resonate ya, balik lagi. Tetap kita harus jangan bersedih, jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya. Karena kan saya tidak tahu nama ataupun informasi sedikit detail kalian seperti apa kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan demikian saya akan bisa menembak tepat sasaran dan kalian pun yang konsultasi ataupun yang privat akan mendapatkan suatu
kepastian dalam jawaban, ya. Oke sobat ya, sekarang saya akan mencoba untuk menarik langsung ya, sekali lagi ini tarikan energi cepat ya, di 2 hari ke depan apakah, sesuai tema ya. Apakah kerezekian keuangan kalian masih dalam tahap stabil ataupun non stabil ataupun tidak stabil. Oke, di sini ada zodiak Virgo ya, ini kartu utama, kartu pertama Virgo ya. Saya akan mencoba ya melihat bagaimana sih gambarannya zodiak Virgo ini ya di 2 hari ke depannya. Ya, alhamdulillah ya. Silakan ya disimak baik-baik untuk sahabat yang mempunyai energi dari zodiak Virgo ya. Di sini kalau masalah kerezekian ya ataupun keuangan ya, seperti tema ini saya menangkap di 2 hari ke depan ini kelihatannya Virgo masih dalam hal kurang baik untuk faktor kerezekian ya, gitu loh. Artinya di sini bisa saja ini adanya suatu ketertembakan ya, sehingga membuat aura kalian tertutup. Jadi kemungkinan besar ya, sekali lagi kemungkinan besar ya, di 2 hari ke depan ini kelihatannya masih belum ada peluang ya, adanya suatu kerezekian. Dan kalau dari segi keuangan sih kelihatannya apa ya, masih sedikit kurang diuntungkan lah, artinya masih sedikit kurang stabil. Nah, ini untuk zodiak Virgo ya di 2 hari ke depan. Semoga saja ini resonate ya untuk Virgo. Jadi harap dikontrol saja tentang masalah pengeluaran dan masalah pemasukan. Karena saya menangkap di sini kelihatannya Virgo masuk yang di kategori nomor 2, artinya uh, kurang stabil ya ataupun tidak stabil masalah keuangan di 2 hari ke depan loh ya. Ingat ya, ini jangkanya di 2 hari ke depan. Oke, lanjut ya. Ini untuk Gemini ya. Sekarang saya akan mencoba tarik energinya. Sekali lagi ini untuk zodiak Virgo ya. Apa ya istilahnya itu mungkin banyak banyak keinginan Virgo yang belum tercapai. Keuangan juga ya. Sekarang saya akan lanjut untuk Gemini. Ini Gemini ya. Ini kelihatannya apa ya? Masalah keuangan ataupun masalah kerezekian ya di 2 hari ke depan katanya masih belum stabil juga ya. Ini sama seperti Virgo ya. Tuh. Jadi di sini Gemini mungkin akan sedikit ada hambatan di 2 hari ke depan. Jadi saya tidak menangkap adanya suatu sinyal-sinyal peluang rezeki yang masuk ya. Apalagi masalah keuangan. Ini kelihatannya Gemini apa ya lebih fokus ke masalah apa ya suatu pemikiran di sini ya gitu ya. Mungkin adanya renungan juga kapan adanya suatu kerezekian yang masuk sedangkan saya membutuhkan. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi adanya renungan, ya, adanya suatu pemikiran tentang seputar pemasukan keuangan di sini Gemini sedang memikirkan itu. Nah, jadi bisa dikatakan ya mungkin ibaratnya Gemini ini apa ya bisa dikatakan gini loh. Kalian ketika mau merasakan hasil buahnya ya harus menanam dulu pohonnya. Ya sama. Mungkin ketika kalian ingin ada suatu kerezekian ya, entah yang terduga maupun tak terduga ya kalian harus tetap semangat berjuang. Nah, kan seperti itu sobat ya. Dan kita harus yakin ya, suatu perjuangan itu pasti akan mendapatkan suatu hasil. Yang penting kita harus yakin. Oke ya, sudah jelas ya. Jadi Gemini di 2 hari ke depan katanya keuangannya masih belum bisa dikatakan stabil ya. Masih banyak senjatan yaitu tadi mungkin adanya suatu pemikiran renungan kalian sedang menunggu suatu keuangan yang masuk. Gitu ya, mengikuti Libra ini ya. Ini untuk Taurus ya. Nah, ini saya akan mencoba untuk menarik energi Taurus.
Oke, ini untuk Taurus ya, saya menangkap sebuah petunjuk ya. Di sini kelihatannya Taurus, syukur alhamdulillah ya, kalian banyak diuntungkan di sini ya. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Ini kelihatannya Taurus, kalian sedang diuntungkan bisa saja di 2 hari ke depan. Untuk masalah keuangan kelihatannya masih ya dalam tahap stabil lah ya, gitu. Akan adanya suatu pundi-pundi keuangan yang masuk, yaitu kerezekian entah besar entah kecil ya. Yang jelas, Taurus ini benar-benar sangat diuntungkan ya. Secara tangkapan energi juga tertangkap keuangan kalian ya masih bisa dikatakan bersahabat lah, masih stabil ya, gitu loh. Cuman harap waspada ya, gitu loh. Nah, ini kelihatannya kalian adanya suatu orang-orang toksik juga yang yang selalu memantau kalian ini. Ya. Jadi harap berhati-hati akan tembakan ya, gitu loh ya. Biarpun di 2 hari ke depan. Ini kalau Virgo sama Gemini ini terindikasi adanya suatu tembakan, gitu loh ya. Kalau untuk Taurus, saya taruh sebelah sini ya, kelihatannya bagus ya Taurus ya. Akan mendapatkan suatu peluang rezeki lah ya. Cuman ya itu tadi harap waspada. Oke, lanjut ya. Di sini ada Leo, sobat ya. Saya akan mencoba untuk menembak Leo. Alhamdulillah saya sudah menangkapnya. Ini kenapa ini dengan Leo ya? Kalian adanya suatu ketertembakan ya. Ada ketertutupan aura ya. Sekali lagi beliau harus waspada ya. Ketika kalian memang terjadi istilahnya itu bisa dikatakan banyak sendatan ya. Istilahnya kok seret gitu loh di faktor kerezekian. Ini kalian harus introspeksi diri ya. Apapun itu jangan pernah menyerah ya. Jangan stuck diam saja, apalagi mundur, apalagi down. Kalau bisa selesaikan, kalian harus berani melangkah maju sobat. Dalam arti cari solusi ya, gitu loh. Ya bisa saja kalian lakukan sebuah pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa dan juga ikhtiar ya. Tanya orang-orang di bidangnya. Ini jelas Leo ya, adanya suatu ketertutupan ini. Jadi keuangan kalian bisa dikatakan belum stabil juga gitu loh. Ya. Harap waspada Leo nih. Ini jelas Leo, terindikasi suatu kiriman kalian ya. Apapun nanti gagal ini ya. Ketika mungkin akan rezeki entah awalnya dari mana ya. Rezekinya itu kelihatannya gagal kandas ini ya. Leo ya. Sama Virgo, Gemini, Leo, harap berhati-hati ya. Kalau bisa di netral. Nanti yang jelas semua di segmen terakhir akan saya jelaskan lebih dalam ya, biar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Oke lanjut ya. Untuk selanjutnya, di sini ada Aries, sobat ya. Oke, Aries. Ini kalau saya tangkap ya energi kalian di sini Aries sedang bisa dikatakan kalau masalah keuangan bisa dikatakan ya masih cukup apa ya masih cukup agak stabil ya, bukan bukan cukup stabil tapi masih cukup agak stabil gitu loh ya, jadi mendekati kestabilan gitu. Maksud saya itu ya mungkin ya tidak terlalu minus-minus amat lah ya gitu. Dan di sini kelihatannya zodiak Aries ini kalau saya tangkap energinya lagi seperti energinya itu saya menangkap adanya suatu pengontrolan atau penjagaan ya di sini ya kalian ya gitu. Jadi kalian itu mau menjaga dan mengontrol keuangan kalian. Jangan sampai gara-gara keuangan ini timbul faktor jadi konflik, jadi problem. Nah, itu yang saya tangkap sih untuk Aries ya. Jadi sekali lagi untuk faktor keuangan bisa dikatakan agak agak stabil ya, cuman masih belum bisa diuntungkan ini Aries. Gitu loh. Ya. Jadi adanya suatu
sedikit ketertutupan aura juga di sini. Jadi Aries hanya bisa untuk menjaga ya, gitu loh. Untuk hanya bisa mengontrol ya tentang adanya suatu kelancaran rezeki apapun itu ya, kelihatannya di sini ya mungkin masih terpending gitu loh ya. Itu Aries ya. Ini saya taruh sebelah sini ya. Harap waspada untuk yang sebelah sini. Kita lanjut ya untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada Cancer, sobat ya. Ini ada zodiak Cancer. Alhamdulillah ya. Ini untuk Cancer ya. Ini sering saya mengatakan Cancer ini ya. Zodiak penuh kejutan. Nggak tahu ya kalau di channel lainnya. Kalau di channel saya ini Cancer ini saya kasih julukan zodiak bergelar mengejutkan gitu, yang penuh kejutan lah, zodiak yang penuh kejutan. Sudah lama saya memberikan gelar untuk Cancer ini ya, zodiak yang mengejutkan lah istilahnya. Ini bagus untuk Cancer ya. Kelihatannya bisa dikatakan peluang kerezekian itu ada ya di kalian. Cuman tinggal kalian sendiri untuk bisa bagaimana untuk bisa mencapai itu semua. Karena di sini saya menangkap ada suatu keyakinan yang kuat kalian akan kestabilan, harapan yang kuat akan kestabilan keuangan juga ya. Jadi ada keyakinan, ada harapan yang kuat, yaitu coba diwujudkan. Di sini katanya bagus ya. Kalian mengikuti Taurus di sini. Sama, akan ada suatu kerezekian kalau keuangan kelihatannya masih ya masih dibilang cukup cukup stabil lah ya. Cuman ya itu tadi ya, apapun itu ketika kita punya keyakinan harapan apalagi sinyalnya terlihat bagus ya, tinggal kita sendiri bagaimana untuk menjemput rezeki. Tetap ya kita sendiri yang harus bergerak. Jangan menunggu bola. Ibaratnya ya jemput rezeki. Oke, kita lanjut untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Sagittarius, sobat ya. Sagittarius ya. Ini kalau saya menangkap bisa dikatakan apa ya Sagittarius ini. Alhamdulillah ya, saya menangkap ada peluang sih ya. Ada gambaran bagus ya di hari ke depannya gitu. Cuman di sini hampir apa ya kalau saya tangkap energinya hampir mirip ya secara terawangan juga. Hampir mirip seperti Cancer ya. Gitu. Kalau Cancer kan tadi terbaca adanya suatu keyakinan harapan yang tinggi akan kestabilan. Ya sama intinya Sagittarius seperti itu, cuman di sini nih kelihatannya apa ya? Ya di Sagittarius itu harus disuruh penuh menggunakan kecerdasan kalian gitu loh ya. Mungkin ide-ide kreatif kalian itu akan lebih membantu untuk memperlancar rezeki kalian di sini. Untuk Sagittarius ya. Ketika kalian lebih kreatif lagi, gitu loh, lebih istilahnya itu lebih jeli lagi, lebih semangat lagi ya. Ini kelihatannya tidak menutup kemungkinan rezeki kalian akan lancar ya, bahkan akan dihantam sebuah kerezekian yang besar gitu loh. Jadi saya tangkap energi aku apa Sagittarius ini harus adanya suatu kekreatifan gitu loh ya. Ini kalau ketika saya mengatakan harus adanya suatu kekreatifan itu akan menunjang akan lebih bagus lagi yang seputar kerezekian. Ya, kalian mengikuti saya letakkan di sini kalian mengikuti Taurus sama Cancer. Bisa saja diuntungkan di 2 hari ke depan. Kita lihat di sini ada zodiak selanjutnya yaitu zodiak Scorpio sobat ya.
Ini untuk Scorpio ya. Ini bisa dikatakan untuk masalah kerusikan kalian bisa dikatakan masih cukup aman ya, gitu loh. Kalian masih cukup aman, masih cukup masih cukup diuntungkan. Cuman di sini kelihatannya apa ya? Bisa dikatakan harap waspada saja. Ya. Ini hampir sama seperti Taurus ya. Gitu. Kalau Taurus tadi saya mengatakan akan ada seseorang yang memantau kalian. Tapi kalau di Scorpio ini memang saya tangkap sih rezekinya itu agak lancar ya gitu loh. Bisa saja 2 hari ke depan akan diuntungkan. Cuman di sini bukan diawasi lagi Scorpio ini. Cuman ya itu tadi ya. Orang yang toksik ini lebih dekat sama kalian. Nih, dia berusaha untuk menembak juga sih gitu. Ya. Tapi untungnya kalian di 2 hari ke depan ini kelihatannya masih dikatakan aman gitu loh. Itu Scorpio ya. Nanti karena apa ini? Tuh, 2, 3, 4. Tinggal 4 zodiak ya. Di sini ada zodiak Aquarius ya selanjutnya. Ini untuk zodiak Aquarius ya. Saya menangkap di sini energinya kelihatannya kalian masih belum bisa diuntungkan ini ya untuk Aquarius ya di 2 hari ke depan. Mungkin masih ada suatu hambatan, mungkin masih ada suatu sendatan. Di sini bisa dikatakan zodiak Aquarius ini ya, sama ada suatu tembakan juga di kalian ya. Orang-orang sekitar kalian. Jadi membuat masalah keuangan, masalah kerusakan itu seakan-akan itu tadi loh, seret lah ya. Bukan tidak ada ya, beda loh ya. Ini terasa banyak sendatan lah, seret gitu loh ya. Jadi harap waspada ya untuk Aquarius ya. Kalian mungkin masih belum bisa stabil di sini. Di sini ada Capricorn ya. Nah, zodiak selanjutnya Capricorn. Capricorn ya. Ini kalau saya menangkap energi kalian di sini kelihatannya apa ya? Ada penyusunan rencana ya tadi saya menangkapnya seperti itu. Seperti ada penyusunan sebuah rencana ya ataupun adanya suatu langkah-langkah yang sudah kalian susun di sini untuk bisa mendapatkan suatu kerusakan. Cuma di sini terlihat adanya suatu kekecewaan ya. Bisa dikatakan ya itu tadi mungkin ada kegagalan di sini. Mungkin mental gitu loh ya. Gitu. Jadi kalian sudah menyusun rencana ini energinya tertangkap ya. Ada beberapa ini sudah menyusun langkah-langkah agar dapat stabil, agar dapat mungkin pemasukan keuangan. Cuman di sini kelihatannya ada suatu yang apa ya, mengganjal gitu loh. Ada suatu kendala, suatu permasalahan lah ya. Jika membuat apa ya, akhirnya tidak nyampe sama kalian di sini untuk Capricorn. Adanya suatu ketertembakan juga ya, kalian di sini. Jadi adanya kekecewaan, adanya kesedihan di sini Capricorn ya. Lanjut ya. Di sini ada zodiak Pisces ya. Untuk Pisces ya. Ini kelihatannya kalian masih
alhamdulillah ya masih diuntungkan untuk PSIS ya. Biarpun di sini saya menangkap adanya suatu apa ya, pemikiran, adanya suatu renungan apa untuk penjagaan seputar keuangan. Di sini kelihatannya secara keuangan sih bisa dikatakan apa ya, masih cukup aman lah ya, gitu loh ya. Masih cukup aman gitu. Jadi bisa dikatakan adanya suatu apa ya, pemasukan juga sih yang masuk ya. Akan adanya suatu kesuburan lah di sini tentang hal keuangan ya. Artinya ya mungkin keuangan kalian ya tidak mengendap gitu loh. Ada suatu tambahan, bisa jadi seperti itu. Kalian masuk di sebelah sini ya. Kita lihat untuk terakhir ya. Ini untuk zodiak terakhir Libra ya. Ini untuk kalian yang mempunyai zodiak Libra ya. Di sini kelihatannya apa ya? Libra kelihatannya masih belum diuntungkan ya gitu. Saya menangkap di sini ada problem juga ya yang mengganjal tentang seputar keuangan. Ini jelas ada pihak ketiga ya, tetap ada suatu tembakan juga ya. Gitu. Penutupan aura. Sehingga mungkin gini ya, yang saya tangkap di sini, kenapa kok keuangan kalian ataupun kerugian kalian ini faktor banyak sendatan gitu. Jadi faktornya memang ada pihak ketiga, itu bukan alami gitu. Jadi mungkin ada sistem yang mengadu domba ataupun memfitnah lah. Intinya seperti itu ya. Jadi ada permainan pihak ketiga gitu, membuat banyak sendatan, kekurang lancaran di faktor kerezekian. Ini Libra harus waspada ya. Gitu. Ya. Kalau waspada boleh gitu loh. Sama orang terdekat kalian ini. Itulah yang membuat ketertembakan kalian di sini jadi Libra. Jadi harap berhati-hati, harap waspada. Jangan apa ya istilahnya, jangan mudah percaya juga sih ya untuk Libra ya. Oke ya, sudah saya deteksi semuanya. Di sebelah sini ya, yang kurang diuntungkan ada Virgo, Gemini, Leo, Aries, Aquarius, Capricorn, Libra. Akan saya jelaskan sobat ya, biar lebih bisa dipahami. Untuk yang sudah keluar yang sebelah sini ya, dalam arti yang mungkin masih non stabil ataupun tidak stabil ya sesuai temanya. Di sini kelihatannya maksud saya gini ya. Apakah semua seperti itu gitu yang mempunyai zodiak yang sebelah sini? Jawabannya ya tidak semua, akan ada yang suatu non stabil ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang suatu tembakan. Ya tidak semua gitu sahabat ya. Tinggal kalian sendiri yang meresionetkan gitu loh. Ketika mungkin kalian terdeteksi di sini non stabil ataupun tidak ada stabil, bahkan ada yang suatu tembakan black magic ya yang membuat halangan di faktor keuangannya. Ketika kalian tidak merasakan itu ya, ketika nanti di 2 hari mungkin ada rezeki ataupun masih kelancaran keuangan kalian atau kalian masih punya banyak simpanan keuangan, ya berarti apa? Ya istilahnya tuh ya berarti kalian masih diuntungkan gitu loh ya. Masih aman gitu. Jadi tidak terdeteksi di sini. Berarti energi kalian bukan di sini. Nah, kan seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Nah, tuh. Jadi sekali lagi tidak semua terkena. Tinggal kalian sendiri yang merasakan. Ketika kalian merasakan, oh ya saya kok seret gini, ya berarti kan resonet. Ketika kalian merasakan saya masih cukup aman, alhamdulillah masih cukup lancar, tidak apa ya, istilahnya itu tidak sesuai yang diinformasikan Mas Dani Kasya, ya berarti kalian syukur alhamdulillah, berarti masih aman gitu loh ya. Ya, makanya saya tadi mengatakan ketika itu gambarannya buruk ya, ya syukuri ya saja, alhamdulillah, aminkan, biarpun itu buruk. Karena apa? Oh, dengan demikian kan kalian bisa tahu gitu loh. Ya, sekali lagi dengan demikian kalian bisa tahu, oh memang betul saya adanya suatu ketertutupan dan ini kok menjadikan syarat di masalah keuangan. Nah, betul. Kan apa ya istilahnya kan lumayan juga gitu loh. Jadi kalian itu tidak apa ya, tidak bingung lagi karena sudah tahu, ibaratnya itu sudah tahu penyakitnya kan seperti itu. Bahwa kalian ada suatu tembakan, nah harus segera dinetral ataupun kalau sakit ya harus segera diobati. Itu ya.
Itu sih penjelasannya ya. Sama ya. Kalau di sini ada di sini ada Taurus ya, terus Cancer, Sagittarius, Scorpio sama Pisces ya. Kenapa saya mengatakan di sini masih terdeteksi stabil ya gitu. Ya sama, ibaratnya ini ya tidak semua. Apakah semua yang sudah masuk di sebelah sini itu akan masih keuangannya masih cukup stabil, tidak ada hambatan, lancar, akan ada suatu kerjaan yang masuk, ya belum tentu juga gitu. Ya tidak semua. Ya. Ketika yang di sini saya mendeteksinya tadi aman ya, bisa dikatakan seperti itu. Terus kalian sendiri merasakan, tapi saya kok seret, tapi kok saya banyak hambatan, kok banyak halangan, masih ini, masih itu. Nah, berarti apa? Ya berarti tidak rasional sama kalian. Ya berarti syukur alhamdulillah saja kalian gitu loh. Ya, gitu. Biarpun kalian tidak lancar ya, ya syukuri alhamdulillah saja. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita bingung, tidak tahu, ya alhamdulillah kan lumayan saya memberikan suatu informasi bahwa ini loh yang terjadi, ini loh yang terjadi. Nah kan seperti itu ya. Ya, semoga bisa dipahami ya, agar tidak menjadi salah paham gitu loh sahabat ya. Untuk bisa menyikapi. Sekali lagi yang di sini belum diuntungkan ya. Virgo dan kawan-kawan belum diuntungkan. Ya tidak semuanya ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, ingat sobat ya, jangan sampai salah paham gitu loh ya. Nanti kalian berpikir bahwa semua Libra seperti ini ya tidak gitu loh. Ada juga yang masuk sebelah sini Libra misalkan. Ada juga yang diuntungkan gitu loh ya. Cuman yang saya tangkap kan energi yang terbesar saja ya. Ketika di sini non stabil ya. Ini sebagian besar gitu loh ya. Jadi ingat ya, tidak semua tapi sebagian besar itu tertembak. Ketika kalian masih aman, berarti kalian sebagian kecil. Kan tidak masalah biarpun sebagian kecil, tapi kan kalian masih diuntungkan, tidak terkena suatu tembakan penutupan aura. Ya sama seperti yang di sini gitu. Kalau di sini kan sebagian besar ya. Seperti Taurus dan kawan-kawan di sini ya. Kalian sebagian besar akan diuntungkan ya, gitu. Ketika kalian mendengar readingan terbaru saya, kok rezeki saya kok seret, kok Mas Dani bilang diuntungkan dan macam-macam. Nah berarti kalian sebagian kecil yang tertembak gitu loh. Nah, sebagian kecil yang tertembak saja, jadi yang diuntungkan sebagian besar. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami sobat ya gitu loh ya. Karena apa? Ketika saya memberikan suatu informasi ya, tidak saya rinci ya secara detail, takutnya banyak yang salah untuk memahami gitu loh. Karena sering saya mengatakan daya tangkap seseorang itu berbeda-beda sobat. Ketika kita mungkin fresh, segar ya, akan mudah menangkap sesuatu gitu. Akan mudah mengertikan akan sesuatu. Apa yang dibicarakan orang itu akan mudah kita mengerti. Nah, tapi sebaliknya gitu loh. Ketika kita dihantam masalah, dihantam problem, terkadang diajak ngomong pun tidak nyambung. Itu sudah banyak sekali gitu. Nah, ya. Kan seperti itu, sulit memahami, tidak nyambung gitu loh. Akhirnya lawan bicaranya ngomong ini, terus kita membalasnya lain ya. Lawan bicaranya ngomong A, terus kita membalasnya ngomong B. Nah, itu kan namanya tidak nyambung gitu. Dan berarti tidak memahami lah. Itulah yang saya katakan tadi ya. Bahwa daya tangkap seseorang itu berbeda-beda. Jadi tergantung kondisi lah. Kan seperti itu. Makanya saya menjelaskan dengan detail agar bisa dipahami. Sering saya menjelaskan, saya ulang-ulang gitu sobat. Nanti kasihan ya, yang mungkin banyak masalah, banyak problem, kurang bisa memahami, nanti kasihan gitu loh. Tidak bisa mengerti apa yang saya maksud. Padahal visi misi saya memberikan suatu informasi gitu loh. Agar kita lebih baik lagi ke selanjutnya. Kan seperti itu, lebih waspada, lebih baik ke langkah selanjutnya. Itu sih tujuan saya gitu loh. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga itu akan terjadi sama kalian ya. Baik buruk ya harus kita terima sobat ya. Gitu loh. Semoga yang baik juga akan terjadi sama kalian ya. Nah, itu ya. Semoga yang buruk istilahnya ya kita jadikan sebagai pembelajaran saja. Ya kalian tinggal milih lebih enak mana gitu loh. Tidak saya sebutkan, tapi semakin kalian kesulitan, ibarat luka semakin membesar, semakin parah. Gitu. Memang ya tidak terasa, tapi kan lama-lama akhirnya luka membesar, akhirnya ya sakitnya parah. Kan kita tinggal memilih. Ketika saya menyebutkan ya, luka kalian kecil, tapi mungkin akan ada suatu bisa dikatakan rasa kepedihan lah. Cuman kan itu sebagai obat gitu loh. Untuk kalian bisa berubah. Nah, itu maksud saya. Untuk kalian bisa berubah untuk lebih waspada lagi sehingga bisa menyembuhkan luka itu.
Nah, gitu loh sobat ya. Nanti ketika saya tidak mengatakan, kalian nanti bertambah parah gitu loh ya. Nanti kalian kebingungan karena tidak semua bisa apa ya? Karena tidak semua bisa untuk mengerti hal-hal yang tak kasat mata. Ya bukan saya mengatakan saya mengerti, tidak, cuman kan saya mendapatkan petunjuk itu aja saya sampaikan. Nah, sekali lagi ya, tetap apapun itu kan, ya, sering saya mengatakan yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan ya. Nah, yang buruk ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita jadikan sebagai pembelajaran agar lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu. Jadi apapun informasi dan berita dari saya, intinya ya balik lagi, percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika datang masalah ya, seperti ini tak kunjung selesai ya, istilahnya itu banyak keganjilan tidak bisa dilogikakan. Ya kita tidak ada salahnya, jangan bosan, kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa secara doa, dan juga tempuh cara-cara ikhtiar sobat. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi agar aura kalian terbuka. Jadi kepositifan, keresikan itu akan bisa masuk lancar. Minim akan bisa meminimalisir, akan bisa memperkecil, akan bisa menekan suatu hal yang tidak kita inginkan, biar tidak bertambah parah. Ya, kan seperti itu. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Itu sahabat ya, sekali lagi selamat untuk kalian yang sudah mendapatkan hal-hal kepositifan juga. Oke, saya juga tidak menyangka di sini justru zodiak-zodiak apa ya yang diuntungkan kelihatannya di 2 hari ya masih belum bisa diuntungkan gitu loh. Saya juga tidak menyangka gitu loh. Justru zodiak-zodiak yang tidak diuntungkan ya gitu loh. Secara apa feeling saya justru malah diuntungkan di sini. Itu yang saya heran. Nah, makanya kan apa istilahnya itu ya memang sulit ya, hidup ini misteri, sulit untuk disikapi ya. Oke. Ketika kita ada kemauan ya insya Allah akan bisa lah sedikit-sedikit untuk menyikapi kemisterian itu sendiri. Oke ya, mungkin itu dulu tambahan dari saya sahabat ya. Uh, Apapun mungkin sampai di sini dulu ya. Sekali lagi apapun itu semoga manfaat. Ya. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.